Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 029 dari kelas Pendidikan Matematika 2024B. Di video kali ini saya akan membahas materi geometri transformasi pada subbab refleksi. Baik, di sini kita akan membahas geometri transformasi bab refleksi. Yang pertama dimulai dari definisi refleksi. Nah, refleksi dengan sumbu G atau refleksi dengan garis G dinotasikan dengan M, G dengan M besar. Nah, M ini berasal dari kata mirror atau pencerminan. Nah, didefinisikan sebagai, di sini ada dua kondisi. Yang pertama, pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan A jika A elemen G. Nah, jadi maksudnya pencerminan titik A terhadap garis G akan sama dengan dirinya sendiri jika A itu berada pada garis G. Lalu kondisi yang kedua, pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan A jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu A aksen. Nah, jadi maksudnya refleksi titik A terhadap garis G itu bayangannya akan sama dengan A aksen jika A tidak pada garis G dan G merupakan sumbu A aksen, di mana garis G disebut sumbu pencerminan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada titik A. Di sini ada sumbu pencerminan atau garis G, lalu di sini ada A aksen. Nah, A aksen ini merupakan bayangan dari A. Lalu, jarak antara titik A dan garis G itu akan sama dengan jarak antara A aksen dengan garis G. Seperti itu. Next, kita masuk ke contoh 3.2. Apabila pada V terdapat sistem sumbu ortogonal, di mana ortogonal itu sumbu yang tegak lurus, di mana sumbu tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Dan titik A dengan koordinat 1,3, sedangkan B dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Tentukan persamaan sebuah garis sehingga pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan B. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah persamaan garis AB. Nah, di soal kita diberitahu koordinat A dan koordinat B. Kita dapat mencari persamaan garisnya dengan cara rumus persamaan garis melalui dua titik. Jadi, persamaan garis AB dapat dicari dengan cara Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan negatif 1. Lalu dimasukkan menjadi seperti ini. Sama dengan X min X1, di mana X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan negatif 2. Lalu dimasukkan. Lalu kita operasikan, kita kali silang begitu ya. Nah, maka diperoleh 4X dikurangi 3Y plus 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis AB. Nah, mencari gradien AB. Nah, gradien AB itu M sama dengan 4/3. Atau kalau persamaannya seperti ini, mencari gradien itu rumusnya min A per B. Jadi, negatif 1 dikali negatif 4/3 sama dengan 4/3. Nah, gradien yang tegak lurus, jadi berhubung tadi sumbunya ortogonal, jadi kan tegak lurus. Jadi gradien AB yang tegak lurus itu sama dengan negatif 3/4. Seperti itu. Jadi dikali dengan negatif 1/4/3. Sama dengan negatif 3/4. Lalu langkah yang kedua kita mencari titik tengah AB. Nah, titik tengah rumusnya itu X1 ditambah X2. Jadi X1 nya 1, X2 nya negatif 2.
itu sama dengan negatif 1/2. Lalu Y1 ditambah Y2, jadi ini maksudnya mungkin 3 dikurangi 1 begitu ya, sehingga 2/2 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki modal gradien dan juga modal titik tengah AB. Nah, maka persamaan garis yang melalui titik tengah AB dan gradien AB yang tegak lurus dengan AB tadi, kita cari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dengan Y1 nya 1, X1 nya itu negatif setengah, lalu M nya itu negatif 3/4. Tinggal kita substitusi, diperoleh persamaan garis yaitu 6X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan garis yang merupakan pencerminan titik A terhadap garis G yang sama dengan AB. Seperti itu. Selanjutnya, pencerminan terhadap suatu sumbu Y sama dengan MX. Diketahui persamaan garis Y sama dengan MX, di mana M sama dengan tangan alfa, dengan alfa sudut yang dibentuk garis itu dengan sumbu X positif. Jadi ini sama dengan gradien ya, jadi M itu gradien tangan alfa terhadap sumbu X positif, seperti itu. Nah, misal peta B dengan koordinat X, Y, di sini ya, B, X, Y terhadap pencerminan sumbu Y sama dengan MX. Di sini Y sama dengan MX adalah B aksen. Jadi bayangan dari B itu B aksen, yaitu dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dan segitiga BOX itu sama dengan beta. Seperti pada gambar ini. Nah, sekarang coba perhatikan segitiga OB2B dan segitiga OBB aksen. Nah, berdasarkan gambar tersebut, OB itu sama dengan OB aksen. Karena teorema yang menyatakan bahwa refleksi merupakan isometri, di mana yang sudah kita pelajari sebelumnya, isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak. Nah, misalkan OB1 sama dengan X, OB1 itu sama dengan X, dan BB2 sama dengan Y. Jadi BB2 itu sama dengan Y. Maka diperoleh bahwa OB1 sama dengan OB cos beta, dan BB2 sama dengan OB sin beta. Nah, coba perhatikan segitiga OB aksen B1, OB aksen B1 sama dengan alfa dikurangi beta ditambah alfa sama dengan 2 alfa min beta. Nah, sekarang OB1 sama dengan X aksen sama dengan OB aksen cos. Jadi ini kita substitusi ke sini sehingga seperti ini menggunakan identitas trigonometri sehingga menjadi OB cos 2 alfa cos beta ditambah OB sin 2 alfa sin beta. Begitu juga dengan B aksen B1, di sini sama dengan Y aksen. Nah, tadi kan cos, sekarang sin, OB aksen sin 2 alfa min beta. Sama menggunakan identitas trigonometri juga diperoleh persamaan B aksen B1 sama dengan OB cos beta sin 2 alfa min OB sin beta cos 2 alfa. Lalu substitusikan persamaan 1 dan persamaan 3 sehingga didapat bahwa Y aksen sama dengan X sin 2 alfa dikurangi Y cos 2 alfa. Jadi bayangan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X adalah seperti ini. Nah, untuk mempermudah dapat dibuat matriks seperti ini. X aksen Y aksen dengan cos 2 alfa sin 2 alfa sin 2 alfa min cos 2 alfa dikalikan dengan XY. Nah, di sini ada contoh, yaitu diberikan
persamaan garis G dengan persamaan 2x plus y sama dengan 6. Tentukan peta G oleh pencerminan dengan sumbu y sama dengan x. Nah, penyelesaiannya, untuk setiap titik P pada garis G, koordinatnya adalah x, 6 min 2x. Misal oleh suatu pencerminan terhadap garis 2x plus y sama dengan 6. Nah, peta P adalah P aksen, maka diperoleh, ini cos 2 alfa, di mana 2 alfa itu setara dengan 90 derajat. Jadi 1 alfa itu 45 derajat. Sehingga cos 2 alfa sama dengan 0, sin 2 alfa 1, sin 2 alfa sama dengan 1, min cos 2 alfa itu 0. Dikali dengan x dan y-nya tadi. Lalu diperoleh x aksen sama dengan 6 min 2x dan y aksen sama dengan x. Nah, jika dieliminir dari dua persamaan di atas, diperoleh x aksen sama dengan 6 min 2y aksen. Lalu y aksen sama dengan x. Jadi persamaan peta G adalah x plus 2y sama dengan 6. Oke, next. Di sini pencerminan terhadap suatu sumbu y sama dengan mx plus c. Nah, misal A dengan koordinat x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan mx plus c, di mana m sama dengan tangen alfa. Alfa sudut antara garis y sama dengan mx. Jadi y sama dengan mx plus c dengan sumbu x positif, dan petanya itu A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen seperti gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, sumbu y digeser sedemikian hingga pangkal titik 0 berimpit dengan titik P, koordinatnya 0, c. Jadi ini digeser sehingga koordinatnya yaitu P dengan koordinat 0, c. Dengan demikian, terdapat salib baru yaitu x aksen PY. X aksen PY. Terhadap salib sumbu baru ini, koordinat P dengan koordinat 0,0 dan koordinat A yaitu x, y min c, dan A aksennya itu di sini ya, A aksen, x aksen, y aksen, dan sumbu pencerminan y sama dengan mx. Nah, di sini sumbu pencerminannya. Nah, dengan demikian, oleh suatu pencerminan terhadap garis y sama dengan mx, peta A dengan koordinat x, y min c adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen, sehingga didapat matriks seperti ini. Nah, terhadap salib sumbu x, y, di mana x aksen sama dengan x aksen, y aksen sama dengan y aksen min c, sehingga diperoleh x aksen sama dengan x cos 2 alfa ditambah y min c sin 2 alfa, dan y aksen sama dengan x sin 2 alfa min y min c cos 2 alfa plus c. Jadi, oleh pencerminan dengan sumbu y sama dengan mx plus c, peta A dengan koordinat x, y adalah A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen, di mana x aksennya itu sama dengan x cos 2 alfa ditambah y min c dikali sin 2 alfa. Lalu y aksen itu sama dengan x sin 2 alfa min y min c sin 2 alfa plus c. Selanjutnya, ada pencerminan terhadap garis x sama dengan A. Dilanjutkan pencerminan terhadap garis x sama dengan B. Jadi pencerminan dua kali ya. Dari x sama dengan A dilanjutkan dengan garis x sama dengan B. Nah, misal jarak antara garis x sama dengan A dan garis x sama dengan B adalah D. Jadi x sama dengan A dan x sama dengan B itu jaraknya itu sepanjang D ini ya.
Atau bisa ditulis dengan D sama dengan B dikurangi A. Misal A itu dengan koordinat X, Y oleh suatu pencerminan dengan sumbu X sama dengan A. Petanya A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, dan oleh pencerminan dengan sumbu X sama dengan B, itu bayangannya itu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, seperti pada gambar berikut. Sehingga diperoleh X aksen itu sama dengan 2A min X, dan Y aksen itu sama dengan Y. Dan X aksen sama dengan X aksen ditambah 2 dikali B min X aksen. Lalu X aksen sama dengan X aksen ditambah 2B ditambah 2X aksen. Itu jika dan hanya jika X aksen sama dengan 2B dikurangi X aksen. Lalu dengan operasi diperoleh X aksen sama dengan 2D ditambah X, dan Y aksen sama dengan Y aksen sama dengan Y. Jadi, oleh suatu pencerminan dengan sumbu X sama dengan A, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan B, peta dari koordinat A yaitu X, Y adalah A aksen, itu koordinatnya 2D ditambah X, Y. Selanjutnya, ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan A, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Nah, misalkan jarak garis Y sama dengan A, jarak antara garis Y sama dengan A dan Y sama dengan B, jadi di sini ya jaraknya adalah D, atau bisa ditulis D itu B dikurangi A. Nah, misal A dengan koordinat X, Y, di sini ya A, X, Y, oleh suatu pencerminan dengan sumbu Y sama dengan A, Y sama dengan A. Nah, petanya itu A aksen atau bayangannya itu A aksen, di mana A aksen ini itu koordinatnya itu X aksen, Y aksen. Dan oleh pencerminan dengan sumbu Y sama dengan B. Jadi setelah dicerminkan dari cermin Y sama dengan A, menghasilkan bayangan A aksen, dilanjutkan lagi pencerminan terhadap Y sama dengan B. Lalu diperolehlah bayangan A aksen, yaitu bayangannya A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, seperti gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa X aksen sama dengan X. Jadi X aksen itu sama dengan X dan sama dengan X juga. Dan Y aksen sama dengan 2Y ditambah Y. Oleh suatu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan A. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B. Nah, peta dari A itu dengan koordinat X, Y adalah A aksen, yaitu dengan koordinat X, 2D dikurangi Y, seperti itu. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.